Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat, cerdas dan bertakwa. Masih semangat ya? Apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini? Halo adik-adik, perkenalkan saya Anik Murtiani dari PPL Universitas PGRI Yogyakarta. Pada pagi hari ini, Ibu akan menemani kalian belajar tematik tentang mata pelajaran PPKN. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya adik-adik, walaupun kita belajar secara daring dan kita tidak bisa bertatap muka. Hari ini kita akan belajar tentang tematik tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, pada mata pelajaran PPKN, yaitu aturan bermain di rumah teman. Jadi, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi berbagai sikap yang mematuhi dan tidak mematuhi aturan dengan benar. Yang kedua, dengan bimbingan guru, siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai aturan dengan benar. Yang ketiga, dengan bantuan soal di video, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Yang keempat, dengan bantuan soal di video, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Nah, pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Tentu adik-adik pernah kan bermain di rumah teman? Nah, bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah temanmu? Jadi, hari ini kita akan pelajari bersama bagaimana sikap kita jika bermain di rumah teman. Saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah temanmu. Di sini terdapat berbagai macam contoh peraturan ketika bermain di rumah temanmu. Yang pertama, meminta izin sebelum meminjam mainan. Yang kedua, tidak curang saat bermain. Yang ketiga, merapikan mainan setelah bermain. Yang keempat, tidak masuk kamar tanpa izin. Yang kelima, masuk rumah teman dengan mengucapkan salam. Yang keenam, bermain jangan lupa waktu. Yang ketujuh, berpamitan dengan orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Jadi, masih banyak lagi ya adik-adik, seperti kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, kemudian tidak boleh mengambil makanan tanpa seizin yang punya rumah. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Di sini terdapat berbagai macam sikap. Kita akan bersama-sama mengidentifikasikan atau mencari tahu apakah sikap itu menunjukkan sikap yang mematuhi aturan atau sikap yang tidak mematuhi aturan. Yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Apakah itu termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan?
Tidak ya adik-adik, karena memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin itu adalah sikap yang tidak mematuhi aturan. Selanjutnya, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Apakah itu termasuk sikap yang mematuhi aturan? Ya, jadi sikap tersebut adalah sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Lalu yang selanjutnya, tidak mengambil barang sembarangan. Ya, itu juga termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Selanjutnya, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Apakah itu termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan? Nah, tentu saja tidak ya, karena kita jika akan memakan dan meminum sesuatu tanpa izin itu tidak boleh. Jadi kita harus izin dulu kepada pemilik makanan dan pemilik minuman. Yang terakhir, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan merupakan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja. Misalnya, bermain di rumah teman. Permainan akan berlangsung tertib jika mengikuti peraturan. Kemudian, saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah teman. Nah, jadi adik-adik, baik kita di sekolah, di rumah, di jalan raya, dan dimanapun kita berada, kita selalu ada aturannya. Jadi, aturan itu harus kita patuhi bersama. Coba amati gambar berikut, lalu tuliskan pendapatmu tentang gambar tersebut. Nah, Ibu mempunyai gambar di mana gambar itu menunjukkan sikap yang mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan. Nah, kita akan tanggapi bersama-sama ya adik-adik. Yang pertama, di situ terdapat gambar seorang anak laki-laki sedang bersepeda, tetapi dia tidak memakai helm dan kebut-kebutan. Apa pendapat kalian? Pendapatku, kita boleh naik sepeda, tetapi jangan kencang-kencang atau terlalu cepat, karena sangat membahayakan. Kita bisa jatuh atau menabrak orang lain. Nah, tidak boleh ya kita bersepeda tetapi kita tidak menggunakan helm, karena itu akan membahayakan diri kalian sendiri dan orang lain. Selanjutnya, di situ terdapat gambar seorang anak laki-laki sedang membuang sampah sembarangan. Nah, menurut adik-adik, apakah ini mematuhi aturan? Tentu tidak ya, karena kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena bisa mengotori lingkungan serta bisa menyebabkan banjir. Lalu di sini terdapat gambar seorang anak perempuan sedang membantu ibunya memasak. Jadi, apakah ini termasuk salah satu aturan yang harus kita penuhi? Ya. Sikap anak ini perlu dicontoh untuk selalu membantu orang tua. Kita juga bisa belajar memasak dari ibu. Nah, adik-adik di sini apakah kalian sudah membantu orang tua? Tentu saja sudah ya. Manfaat mematuhi aturan. Yang pertama, hidup menjadi lebih nyaman dan teratur. Yang kedua, bermain dengan teman menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, disenangi banyak teman. Contohnya, merapikan mainan setelah bermain. Manfaatnya apa? Supaya mainan tidak cepat hilang dan rusak. Selanjutnya yaitu akibat tidak mematuhi aturan. Nah, jadi adik-adik, apabila kita tidak mematuhi aturan, apa yang akan terjadi? Yaitu
kita akan dijauhi oleh teman, permainan menjadi kacau, mendapatkan sanksi atau hukuman. Contohnya, Dino bermain betengan dengan curang. Akibatnya, teman-teman Dino tidak mau bermain dengan Dino karena Dino suka bermain curang. Nah, ingat ya adik-adik, jika kita melanggar peraturan, maka akan merugikan kita sendiri dan orang lain. Jadi, dimanapun kita berada, kita harus bersama-sama mematuhi aturan. Jadi adik-adik, kalian sudah paham ya bagaimana aturan bermain di rumah teman, dan kalian harus melaksanakan sikap tersebut. Nah, Ibu mempunyai soal evaluasi. Silahkan kalian buka buku paket kalian jika kalian mempunyai, yaitu pada halaman 98, dan di situ terdapat gambar orang atau anak sedang berdiskusi. Nah, jadi kalian cermati apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-temannya. Selanjutnya, kalian mengidentifikasikan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, jika kalian sudah selesai mengerjakan tugas, kalian bisa langsung kirim tugas kalian ke WhatsApp Ibu atau bisa langsung unggah di Google Classroom kita. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita untuk mata pelajaran tematik, khususnya muatan pelajaran PPKN, aturan bermain di rumah teman. Jadi kalian sudah paham ya bagaimana aturan bermain di rumah teman. Cukup sekian, stay home, stay healthy, and stay safe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.